Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ulifa Ayu Mumpuni dan teman saya Maya Rahmadani. Kami dari Prodi Tasawuf dan Psikoterapi, Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Di sini, kami akan mempresentasikan makalah tasawuf tematik yang berjudul Perkembangan dan Peranannya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya teman-teman. Perkembangan dan peranannya. Era modern merupakan suatu dimensi waktu yang menunjukkan segala sudut kehidupan menuju arah yang lebih instan, cepat, mudah, dan praktis. Maksudnya adalah manusia selalu mencoba melakukan transformasi di segala bentuk usaha kehidupannya, baik di bidang teknologi, informasi, pengetahuan, politik, sosioekonomi, dan lain-lain. A. Pengertian era modern. Banyak tokoh yang mendefinisikan tentang era modern. 1. R. Sukmono. Modern merupakan zaman yang coraknya ditentukan oleh pengaruh-pengaruh Eropa Barat. Tidak dapat disangkal bahwasanya kemajuan industrial di Eropa menjadi indikasi kegandrungan masyarakat atau manusia secara global terhadap hal-hal bersifat materi. Dua, Ahmad Basso. Modern adalah suatu fenomena sementara yang akhirnya akan membawa pada musnahnya perbedaan dasar antara ruang privat dan ruang publik, yaitu tenggelamnya keduanya. Era modern ialah era perkembangan industri di dunia barat yang menenggelamkan ruang privat dan ruang publik. B. Pengertian tasawuf dan landasannya. Pertama, menurut Nasution, tasawuf berasal dari kata safa atau safun yang bermakna bening atau suci. Kedua, menurut At-Taftazani, tasawuf berasal dari kata saf yang berarti barisan karena orang sufi dipandang sebagai barisan pertama di hadapan Allah. Ketiga, Al-Junaidi, tasawuf ialah jalan untuk mengenal Tuhan melalui ritual kerohanian, baik mengerjakan amalan hati maupun menjauhi amalan nafsu yang dijalani dengan perasaan istiqomah. Landasan tasawuf dan era modern terbagi atas dua, yaitu Al-Quran dan hadis. Menurut Al-Quran, terdapat dalam surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Surat Al-Baqarah ayat 186 yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Surat Al-Baqarah ayat 115 yang artinya, dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas, rahmatnya lagi maha mengetahui. Kedua, hadis. Artinya, barang siapa yang memahami dirinya, ia dapat memahami Tuhannya. Ciri-ciri masyarakat modern. Pertama, saling mempengaruhi antara manusia dengan lingkungan dengan tujuan menciptakan perubahan secara timbal balik. Kedua, usaha untuk mengeksplorasi lingkungan dalam rangka untuk mengatasi tantangan-tantangan yang ditimbulkan dari lingkungan itu sendiri. D. Hubungan tasawuf dan era modern. Masyarakat modern sangat menghargai dan mengedepankan wawasan pemikiran ilmiah yang rasional, yakni pola budaya yang progresif dan dinamis, yang selalu berkembang dan berubah, tidak terikat pada tradisi masa lampau.
Profil masyarakat modern adalah masyarakat dengan budaya industri, yaitu masyarakat yang mengembangkan cara berpikir ilmiah. Maka profil masyarakat modern akan didominasi kebudayaan modern yang sering pula disebut kebudayaan industri. Inilah sunnatullah yang mesti direnungkan dan dipertimbangkan matang-matang oleh generasi muda muslim. Moral manusia semakin tidak karuan. Dekadensi moral tidak saja dilakukan orang awam, tetapi juga oleh orang intelektual yang di masyarakat kita berkembang secara struktural. Korupsi, kolusi, manipulasi, pergaulan seks bebas, perselingkuhan, peredaran narkoba, pornografi, pelacuran akademik, mafia agama, dan rentetan perilaku amoral lainnya menjadi hal yang lumrah. Karena secara universal, semua orang melakukannya. Manusia seolah lupa atau sengaja lupa dan berpura-pura bahwa hal itu tidak dipertanggungjawabkannya. Tasawuf merupakan salah satu ajaran Islam yang menuntun, mengarahkan, dan membimbing umat manusia dalam semesta kehidupan yang mengutamakan kedekatan dan kemesraan makhluk kepada Al-Khaliq. Tidak sedikit orang-orang yang tergelincir menemukan kembali jalannya semula sebagai makhluk Tuhan lewat tasawuf. Tasawuf sangat berfungsi ketika krisis batiniah menjangkiti manusia. Tasawuf secara psikologis merupakan hasil dari berbagai pengalaman spiritual dan merupakan bentuk pengetahuan langsung mengenai realitas-realitas ketuhanan. Tokoh-tokoh tasawuf era modern. 1. Buya Hamka. Konsep tasawuf Buya Hamka. A. Kebahagiaan agama. Agama memberi jalan pada akal dan membimbingnya. Agama membantu akal untuk melakukan pertimbangan dan pembandingan ketika manusia hendak melakukan atau memutuskan sesuatu. B. Kebahagiaan budi pekerti, yaitu menyelaraskan otak yang cerdas dan sehat dengan perangai yang baik akan menampakkan apa yang mesti dibuang dan apa yang mesti dipakai oleh manusia. C. Kebahagiaan harta benda, yaitu menurut Hamka, orang yang kaya adalah orang yang sedikit keperluannya. Seseorang yang memiliki kekayaan tidak lain hanya untuk mengabdikan dirinya sepenuhnya di jalan dan diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. D. Kesehatan jiwa dan badan. Menurut Hamka, bahwa kesehatan jiwa dan badan harus seimbang. Kondisi jiwa yang sehat akan terpancar dari mata dan badan yang sehat, membukakan pikiran dan mencerdaskan akal. E. Qanaah. Qanaah ialah menerima sesuatu dengan perasaan cukup. Menurut Hamka, qanaah mengandung 5 perkara. Yang pertama, menerima dengan rela apa yang ada. Kedua, memohon kepada Tuhan tambahan yang pantas dan berusaha. Ketiga, menerima dengan sabar akan ketentuan Tuhan. Keempat, bertawakal kepada Tuhan. 5. Tidak tertarik oleh tipu daya dunia. F. Tawakal. Tawakal yaitu menyerahkan keputusan segala perkara, ikhtiar, dan usaha kepada Tuhan semesta alam. Hamka menyebutkan bahwa tidaklah keluar dari garis tawakal jika seseorang berusaha menghindarkan diri dari kemelaratan, baik yang menimpa diri, harta benda, anak turunan. Yang kedua, Badiu'zzaman Said Nursi. Konsep tasawuf Badiu'zzaman Said Nursi adalah Suisme Said Nursi menempatkan iman sebagai landasan utama dan pertama yang harus diperbaiki dalam menjalani kehidupan di dunia ini, apalagi dalam menghadapi tantangan ateisme dan sekulerisme tersebut.
krisis spiritual, kebimbangan, cemas, tindakan syirik sosial, kezaliman, terstruktural, dan berbagai tindakan amoral lainnya merupakan dampak dari lahirnya era modern yang ditandai oleh revolusi industri di barat yang berpengaruh langsung bagi seluruh manusia di dunia. Munculnya era ini menimbulkan kesenjangan di masyarakat yang nyaris tidak dapat diperbaiki. Tokoh-tokoh seperti Buya Hamka dan Said Nursi adalah segelintir dari perintis revolusi mental bagi umat. Mereka adalah para pelopor yang memurnikan ajaran tasawuf untuk menjadi jalan pulang bagi manusia dalam mengobati virus yang menjangkit mereka. Sampai kapanpun, tasawuf atau akhlak dan agama menjadi pengontrol perbuatan manusia. Terima kasih telah mendengarkan presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan dan terdapat kekeliruan, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.